Seisi dunia sedang heboh perang Rusia-Ukraina. Diam-diam Kim Jong-un bangun kembali reaktor nuklir yang kekuatannya 10 kali lipat lebih mematikan. Amerika langsung waspada. Seisi dunia sedang heboh perang Rusia-Ukraina. Diam-diam Kim Jong-un bangun kembali reaktor nuklir yang kekuatannya 10 kali lipat lebih mematikan. Amerika langsung waspada. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Ini karena Kim Jong-un dapat mengembangkan plutonium untuk senjata nuklir, di mana pemimpin tertinggi Korea Utara itu dengan membuka kembali reaktor nuklir yang tidak aktif dalam beberapa pekan terakhir. Gambar satelit yang diperoleh CNN yang diambil oleh Maxar selama April dan Mei menunjukkan bahwa Korea Utara telah memulai kembali pembangunan kompleks nuklir kedua reaktor Yongbyon. Menurut para ahli di Middlebury Institute of International Studies yang menganalisis foto-foto itu, ini terjadi setelah bertahun-tahun tidak ada aktivitas di situs tersebut. Dilansir dari express.co.uk pada hari Sabtu, reaktor itu sekitar 10 kali lebih besar dari reaktor Yongbyon asli yang telah beroperasi sejak 1980-an. Menurut sumber CNN, pejabat Amerika Serikat mengetahui perkembangan dan mereka sedang memantaunya dengan cermat. Mereka juga mencatat bahwa Pyongyang tampaknya tidak melakukan upaya apapun untuk menyembunyikan dimulainya kembali konstruksi. Sumber itu menambahkan bahwa ini bisa menjadi demonstrasi luar dari kemajuan dan ambisi nuklir Korea Utara untuk masa depan. Konstruksi baru di Yongbyon juga tampaknya sejalan dengan tujuan negara rahasia itu untuk menjadi negara bersenjata nuklir. Menurut para ahli, sulit untuk memperkirakan seberapa cepat Korea Utara dapat menyelesaikan pembangunan reaktor tersebut. Namun menurut Jeffrey Lowy, seorang ahli senjata dan profesor di Institut Middlebury, ini akan menjadi hal yang signifikan bagi Pyongyang. Lowy berpendapat bahwa itu akan meningkatkan produksi plutonium Korea Utara dengan faktor 10. Dia mengatakan gambar Maxar dengan jelas menunjukkan bahwa Korea Utara menghubungkan loop pendingin sekunder dari reaktor 50 MW ke rumah pompa di sungai. Dalam gambar, peralatan konstruksi terlihat seperti yang tampak seperti segmen pipa. Korea Utara telah mengubur pipa. Koneksi loop pendingin membantu menjelaskan aktivitas lain yang terlihat di reaktor 50 MW dalam beberapa tahun terakhir. Menghubungkan loop pendingin sekunder menunjukkan di belakang bahwa pembongkaran bangunan bahan bakar bekas adalah tanda awal bahwa Korea Utara bermaksud untuk menyelesaikan pembangunan reaktor. Korea Utara diketahui menghentikan pembangunan reaktor nuklir Yongbyon pada tahun 1994 di bawah kerangka kesepakatan dengan Amerika Serikat. Pada saat itu, reaktor masih bertahun-tahun lagi dari penyelesaian. Penyelidik dari Rusia dan Donbas mengumpulkan banyak bukti atas dugaan kejahatan perang oleh formasi neo-Nazi Ukraina terhadap pasukan Rusia, pejuang milisi Donbas dan warga sipil sejak 2014. Setelah Moskow memulai operasinya untuk mendemilitarisasi Ukraina, bukti tambahan dari kejahatan tersebut telah muncul. Pasukan keamanan Rusia yang beroperasi di wilayah Kherson yang dibebaskan telah menemukan ruang penyiksaan darurat yang diyakini telah digunakan para pejuang neo-Nazi atau militer Ukraina. Satu sumber dinas keamanan mengatakan kepada Sputnik bahwa fasilitas yang berisi jasad seorang pria berseragam militer Rusia dengan kaki yang dipotong dan dicurigai untuk diledakkan ditemukan di desa Zelenovka sekitar 7 km timur laut kota Kherson. Mayat yang dicurigai mungkin milik seorang prajurit Rusia ditemukan di ruang bawah tanah kafe pinggir jalan Old Oak di sepanjang jalan raya M14 di Zelenovka. Tubuhnya memiliki sisa pakaian militer khusus yang digunakan angkatan bersenjata Rusia. Tubuhnya tidak memiliki kaki, menunjukkan tanda penyiksaan dan memiliki celah laring, ungkap sumber tersebut.
Mayat itu dikatakan telah ditemukan tergeletak di ranjau anti-tank dengan TNT, juga ditempatkan di area tersebut dengan pengaturan yang tampaknya dimaksudkan untuk membunuh siapapun yang menemukannya. Jarum suntik mungkin untuk narkotika dan sejumlah besar kotak plastik yang digunakan untuk menyimpan sistem anti-tank Javelin buatan Amerika Serikat juga ditemukan berserakan di sekitar halaman kafe. Penyelidik memberi Sputnik video dari tempat kejadian. Pihak berwenang di Rusia dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan bukti atas dugaan kejahatan perang oleh batalion ultranasionalis Ukraina dan tentara reguler di Donbas, termasuk penyiksaan dan pembunuhan warga sipil dan milisi Donbas dalam jaringan penjara Rusia. Setelah Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari, bukti baru kekejaman batalion neo-Nazi mulai muncul. Kali ini terhadap pasukan Rusia yang ditangkap. Pada akhir Maret, pasukan Ukraina atau sekutu Ukraina merekam dan memposting video mereka berpose dengan apa yang tampak seperti tawanan perang Rusia tergeletak di genangan darah dengan tangan terkait dengan satu tentara ditembak mati di depan kamera. Bulan lalu, seorang tentara bayaran mengkonfirmasi ke media Denmark bahwa pasukan Ukraina membunuh tawanan perang Rusia. Nasionalis yang tergabung dalam formasi tentara Ukraina juga telah dibunuh melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap mereka sendiri. Bulan lalu, seorang prajurit Ukraina yang ditangkap pasukan milisi rakyat Rusia dan Lugansk mengatakan gerilyawan dari batalion sektor kanan telah membentuk detasemen pemblokiran di unitnya, mengecam akan membunuh siapa saja yang berlari ke arah yang salah selama pertempuran setelah pasukan Ukraina mulai menyerah secara massal.